Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Astuti, mahasiswa Manajemen Rekod dan Arsip, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia tahun 2018. Yang terhormat, Bapak Usman selaku dosen pembimbing saya, yang terhormat Ibu Eva selaku pembimbing lapangan saya, dan yang terhormat Ibu Wiwit selaku penguji tugas akhir saya. Pada kali ini, saya akan memaparkan tugas karya akhir saya yang berjudul Pemeliharaan Arsip Aktif Rekam Medis Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pasien COVID-19 di Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Wabah virus COVID-19 merupakan penyakit katastrofik yang melanda banyak negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyakit ini pertama kali terdeteksi di wilayah Indonesia pada akhir Maret 2020. Pandemi COVID-19 membawa istilah baru, new normal, ke masyarakat Indonesia dan telah melahirkan paradigma baru dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Secara bersamaan, mulai dari aktivitas rumah, kantor, belanja, pasar, hingga aktivitas pembelajaran bidang pendidikan. Pemerintah pusat maupun daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan lajunya tingkat penyebaran kasus COVID-19 ini yang terus bertambah sejalannya waktu. Melalui pengaturan work from home atau WFH, beberapa lembaga, instansi, perusahaan non-esensial, dan melakukan pembatasan pergerakan beberapa kegiatan, terutama untuk menghindari keramaian. Mengingat begitu cepat dan masif dinamika penyebaran COVID-19 di tanah air, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan dituntut untuk bergerak cepat dengan menyiapkan segala sesuatu untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Jumlah laboratorium pemeriksaan yang pada awalnya pandemik hanya berjumlah belasan, dalam waktu singkat meningkat menjadi ratusan. Sedangkan dalam hal penguatan sumber daya kesehatan berlaku hal yang sama. Pelatihan-pelatihan singkat dilakukan untuk bagaimana penanganan spesimen berbahaya ini, dimulai dari pengambilan, pengepakan, dan sampai ke pemeriksaan. Di tengah pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan wabah COVID-19, institusi atau badan, pemerintah atau sektor swasta harus memiliki dokumen yang tercipta dari suatu kegiatan administrasi maupun non-administrasi yang dijaga, disimpan, diatur menurut sistem yang telah ditetapkan, sehingga dapat tertata dengan baik dan benar. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan dalam berbagai bentuk yang dibuat dan diterima oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang berkaitan langsung dengan kegiatan kebangsaan dan bernegara. Pada instansi, terdapat berbagai macam istilah untuk penamaan arsip. Di dalam instansi swasta dan di negeri, sering disebut dengan nama dokumen atau file. Di dunia medis, arsip disebut sebagai rekam medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Kerahasiaan rekam medis merupakan milik pasien, serta tanggung jawab dokter dan petugas kesehatan yang bersangkutan. Rekam medis dibutuhkan untuk melakukan pendataan apabila sewaktu-waktu pasien membutuhkan, sedangkan rekam medis pada pasien bersifat hak milik. Menurut Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis, Pasal 3D, hasil laboratorium termasuk hasil pemeriksaan penunjang rekam medis. Tujuan penulisan tugas akhir saya yaitu 1. Mengetahui proses pemberkasan dan penyimpanan arsip rekam medis COVID-19 di Subbagian Administrasi Umum, Puslitbang, Biomedis dan TDK, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2. Membandingkan teori dan praktik dalam kegiatan pemeliharaan arsip rekam medis COVID-19 yang dilaksanakan oleh Subbagian Administrasi Umum, Puslitbang, Biomedis dan TDK, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan kementerian yang menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesehatan untuk membantu Presiden. Pada tahun 2010, Departemen Kesehatan berubah nama menjadi Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi Kementerian Negara. Visi dan misi berdasarkan pokok-pokok rencana strategis atau RESTRA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Visi, terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi, 1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjaga seluruh penduduk Indonesia. 2. Memperdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan. 3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. 4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan instansi yang dipimpin oleh Menteri dan berada di bawah sekaligus bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015, Menteri Kesehatan selaku pimpinan tertinggi dibantu oleh 4 staf ahli menteri, 8 unit utama, dan 5 organisasi pusat.
Badan Penelitian dan Pengembangan atau Badan Litbangkes merupakan salah satu dari 8 unit kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Litbangkes dipimpin oleh kepala badan yang memiliki kedudukan unit eselon 1. Puslitbang Biomedis dan TDK sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 114/Menkes/Per/8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Puslitbang Biomedis dan TDK bertugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan. Subbagian Administrasi Umum, Puslitbang Biomedis dan TDK melakukan koordinasi penyusunan, rencana, program, dan anggaran milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, dan tata laksana karsipan dan tata persuratan, serta kerumah tanggaan. Fasilitas penunjang dalam pengelolaan arsip di subbagian administrasi umum terdapat ruang kerja, yang mana merupakan tempat dilakukannya pemeliharaan arsip. Seluruh kegiatan dimulai dari pemberkasan, pengindeksan, pemberian kode, pembuatan daftar arsip, serta menyimpan arsip. Kedua, ruang front office. Ruang front office ini merupakan ruangan untuk menerima surat dari berbagai subbagian persuratan maupun biro. Arsip rekam medis COVID-19 adalah arsip yang tercipta dari kegiatan pemeriksaan sampel suspek COVID-19 dari rumah sakit rujukan COVID yang dilakukan di Laboratorium Virologi Puslitbang Biomedis dan TDK yang memiliki informasi penting dan memiliki klasifikasi rahasia. Oleh karena itu, pemeliharaan arsip dilakukan secara baik dan teratur agar kondisi fisik serta informasi terkandung di dalam arsip tersebut tetap terjaga. Pemeliharaan arsip yang baik harus dilakukan dengan kegiatan pemberkasan arsip dan penyimpanan arsip yang baik. Pemeliharaan arsip rekam medis COVID-19 adalah tahap dari penggunaan. Pada tahap ini, pemeliharaan arsip rekam medis COVID-19 dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Pemeliharaan juga bertujuan sebagai dasar untuk penanggulangan penyakit dan pengobatan serta untuk dasar tracing pasien. Pemeliharaan arsip di subbagian administrasi umum berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis. Pemeliharaan arsip dilakukan dengan dua kegiatan, pemberkasan dan penyimpanan. Pemberkasan arsip rekam medis COVID-19 adalah tahapan yang perlu dilakukan agar arsip dapat tersimpan dan tertata dengan baik sehingga memudahkan temu kembali dari arsip itu sendiri. Setelah itu, penyimpanan arsip rekam medis adalah salah satu tahap yang menjamin penemuan kembali arsip dan penggunaannya di masa yang akan datang. Rangkaian pemberkasan meliputi pemeriksaan. Pemeriksaan arsip dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa setiap arsip yang diberkaskan otentik, utuh, dan lengkap. Pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan tidak ada arsip yang lain tercampur dan tersisip saat pemberkasan. Tingkat perkembangan arsip dalam tahap pemeriksaan juga diperiksa untuk mengetahui dan memilah arsip yang memiliki fisik atau salinan. Namun, apabila arsip rekam medis COVID-19 terdapat aplikasi, maka tahap pemeriksaan ini tidak perlu dilakukan. Setelah itu, arsip akan dikelompokkan berdasarkan provinsi dari masing-masing kota atau kabupaten agar memberkas dan memudah untuk ditemukan saat pencarian. Kedua, menentukan indeks. Menentukan indeks dan memberi indeks pada arsip merupakan kegiatan pemberi tanda pengenal atau kata kunci untuk mempermudah penemuan kembali arsip. Sistem pemberkasan dilakukan berdasarkan sistem pemberkasan dosir, yaitu pengelompokan arsip yang memiliki kesamaan jenis, urusan, atau kegiatan sesuatu dengan satu berkas lainnya. Pemberian kode klasifikasi, pengelompokan masalah dibuat dari kelompok masalah yang besar sampai ke masalah yang kecil. Contoh pengelompokan masalah, premier, sekunder, tersier. Sistem yang digunakan untuk pemberian kode adalah alfanumerik, yaitu penggabungan kode huruf dan angka. Kode yang digunakan untuk arsip rekam medis hasil pemeriksaan laboratorium pasien COVID-19 adalah PMA. Untuk arsip yang dirahasiakan identitasnya, dan PM adalah pasien yang menyantumkan identitas. Penyusunan daftar arsip aktif. Pembuatan daftar arsip dibuat dengan tujuan menata informasi arsip dan menjadi sarana bantu dalam temu kembali arsip. Pembuatan daftar arsip menggunakan aplikasi Microsoft Excel agar dapat memudahkan dalam pembuatan daftar arsip, serta saat proses temu kembali arsip jika dibutuhkan. Penyimpanan arsip rekam medis adalah salah satu tahap yang menjamin penemuan kembali arsip dan penggunaannya di masa yang akan datang. Suatu sistem yang akan dipakai untuk mengetahui bentuk pengurusan dalam penyimpanan arsip rekam medis COVID-19 adalah secara desentralisasi, yang diartikan menyimpan rekam medis disimpan di satu tempat penyimpanan, sedangkan rekam medis pasien disimpan di bagian pencatatan medis.
Sistem penyimpanan arsip rekam medis COVID-19 menggunakan metode sistem penyimpanan wilayah yang berdasarkan kelurahan, desa, alamat tinggal, dan lain-lain. Sering disebut family folder karena pada umumnya dalam satu berkas rekam medis digunakan oleh satu keluarga dan masing-masing formulir diberi kode khusus. Selanjutnya ialah pengisian elemen informasi yang terdapat pada box arsip menggunakan label. Elemen informasi metadata yang terdapat pada box arsip antara lain unit kerja, kode klasifikasi, nomor berkas, dan tahun penciptaan arsip. Penyimpanan arsip merupakan rangkaian pemeliharaan arsip agar aman, terjaga, dan terpelihara. Penyimpanan arsip rekam medis COVID-19 di Subbagian Administrasi Umum Puslitbang Biomedis dan TDK setelah melalui tahap pemberkasan akan dimasukkan ke dalam box. Yang selanjutnya box disimpan ke dalam ruang arsip. Lalu box disusun. Pemberkasan yang dilakukan oleh Subbagian Administrasi Umum Puslitbang Biomedis dan TDK sudah cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis jika dinilai dari prosedur pemberkasan. Sedangkan dalam penyimpanan arsip rekam medis COVID-19 kurang sesuai dengan apa yang terjadi pada kegiatan yang di lapangan, di mana arsip masih berada pada subbagian masing-masing dan belum melakukan laporan secara rutin tiap 6 bulan sekali. Hal ini akan berdampak pada proses pemindahan ke unit kearsipan. Dan terdapat banyak kesesuaian antara poin ketiga. Terdapat banyak ketidaksesuaian antara sarana dan prasarana yang digunakan oleh subbagian administrasi umum. Banyaknya ketidaksesuaian ini dikarenakan jumlah arsip rekam medis COVID-19 yang banyak dan tidak memungkinkan untuk menggunakan beberapa sarana. Kesimpulannya, pelaksanaan pemeliharaan arsip rekam medis COVID-19 yang dilakukan oleh Subbagian Administrasi Umum, Puslitbang Biomedis dan TDK bisa dikatakan sudah sesuai pada saat proses pemberkasan. Namun sangat disayangkan jika dilihat secara keseluruhan, penyimpanan dan sarana prasarana kurang sesuai dari peraturan. Saran dari saya, 1. Subbagian Administrasi Umum perlu menyediakan central file yang sesuai dengan Permenkes TKD nomor 21 tahun 2018. 2. Subbagian Administrasi Umum wajib melakukan pelaporan jumlah arsip yang disimpan kepada unit kearsipan unit utama yang ditembuskan pada unit kearsipan kementerian agar mencegah terjadinya kerusakan dan kehilangan arsip. 3. Subbagian Administrasi Umum perlu menambah jumlah sumber daya kearsipan untuk membantu melakukan kegiatan kearsipan, khususnya pemeliharaan arsip. 4. Pada proses pemberkasan, perlu memberikan nomor definitif atau nomor urut arsip pada pojok kanan atas arsip untuk memudahkan dalam mengurutkan dan temu kembali arsip. Dan ini beberapa daftar referensi yang saya ambil untuk tugas akhir saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kalimat atau kata yang saya ucapkan. Mohon Bapak dan Ibu berkenan memberikan kritik dan saran untuk penulisan saya ini, karena akan sangat membantu diri saya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.